Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, syukurlah. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, silakan siapa bertugas berdoa, silakan ke depan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bermahasiswa namanya, terima kasih atas berkat Tuhan dari perjalanan datang sampai sekolah ini Tuhan. Terus memperoleh Tuhan kami bagi tugas kesehatan kami semua. Tuhan sebelum apa yang hamba ini Tuhan, tolong maafkan segala dosa yang sudah kami perbuat pada hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, dimanapun mereka berada, berilah mereka kekuatan dan panjang umur Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Guru yang mengajarkan pada hari ini Tuhan, berilah dia kekuatan kesehatan agar bisa mengajarkan dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, hanya dalam setiap ini kemandaskan dalam pendengaran dan Tuhan Yesus Kristus yang telah berdoa. Amin. Baik, anak-anakku yang Ibu kasihi, sekarang materi hari ini kita masuk pada bab 4, yaitu Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Apa Bu? Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Nah, bagus sekali. Nah, apa itu Roh Kudus? Siapa yang bisa? Apa itu Roh Kudus? Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan. Nah, Roh Kudus di latar belakangnya yaitu Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman berasal dari keyakinan Kristen bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal yang secara aktif bekerja untuk mengubah hidup orang percaya dari cara lama yang penuh dosa menjadi kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalian masih ingat dengan Tritunggal Allah? Masih. Apa itu Tritunggal Allah? Siapa aja di dalam Tritunggal Allah itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Allah Roh Kudus. Berarti yang ketiga itu adalah satu, saling berkaitan. Jadi kalau Allah itu, Roh Kudus itu dan Yesus itu adalah sama, ya, sama. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Allah sendiri. Oke, Bu, kita lanjutkan. Nah, kapan Roh Kudus itu benar-benar dinyatakan di dalam dunia? Kapan? Kalian pernah lihat kan, kalian pernah sering dengar dan sering kalian baca juga di firman Tuhan, ya, Roh Kudus itu benar-benar dinyatakan di dalam dunia sejak Yesus Kristus naik ke surga. Itu dia, ya. Yesus Kristus naik ke surga pada saat dia bangkit dari antara orang mati, dan dia katakan kepada murid-muridnya, ketika saya pergi nanti kalian jangan bersedih, ya, kalian jangan merasa sedih atau rindu terhadap saya. Kenapa? Saya akan mengutus kepada kalian seorang apa? Penghibur. Saya akan mengutus kepada kalian seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sangat berperan penting dalam hidup kita, ya. Dia yang bersama-sama dengan kita setiap hari, ya. Bukan hanya kepada murid-murid Yesus pada saat itu, ya. Nah, sebuah janji Roh Kudus bagi orang-orang Kristen di berbagai belahan dunia yaitu kekuatan. Sejak awal gereja dibentuk, sejak murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa. Itu terdapat di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, jangan kalian bilang Bu ya, kita bisa ada di tempat ini itu karena kekuatan kita, itu karena kesehatan kita, itu karena kita sudah makan di rumah, ya kan?
kita kekuatan. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada murid-murid Yesus, yaitu penghibur yang akan mengajarkan, mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia ajarkan. Jadi Roh Kudus ini yang mengingatkan, ya. Kalau ada kata-kata di dalam hati kalian muncul suara-suara yang menegur, ya, yang menguatkan kamu, itu adalah suara Roh Kudus, ya. Dan ada juga suara-suara lain yang muncul, ya. Ada dua oknum yang selalu mengiringi kita, ya, yang selalu bersama dengan kita. Ada Roh Kudus, ada juga iblis. Iblis juga apa? Dia juga bersemangat. Kenapa? Dia juga mau kita ini menjadi miliknya. Nah, kita juga harus hati-hati di situ. Nah, dan jika ada kata-kata di dalam hatimu menegurmu, yakinlah itu adalah suara Roh Kudus. Ya, itu suara Roh Kudus mengingatkan kamu, yang mengajarkan kamu. Jangan bilang kamu pintar itu karena kehebatan kamu sendiri, bukan. Tapi karena Roh Kudus. Ya, dia yang membantu kita, dia yang menolong kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus pasal 13. Markus pasal 13 di Perjanjian Baru. Markus pasal 13 ayat 11. Markus pasal 13. Sudah nunggu? Nah, itu di atas. Markus pasal 13 ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, berarti sudah dapat semua ya. Markus pasal 13 ayat 11. Oke, kita sama-sama membacanya ya. Dari dan jika. Oke, 1, 2, 3. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Itu kan firman Tuhan yang berkata sama kita bahwa, ya, jika kamu berkata-kata dianiaya, digiring karena kebenaran, maka bukan kamu berkata-kata, ya. Roh Kudus. Oke, kita dekatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besok, misalnya kan si Linda besok kan dia berpidato, ya, dia berpidato di depan, ya, di seluruh anak-anak di SMP Negeri 2 Gido, depan barisan misalnya. Besok misalnya dia akan berpidato, berbicara di depan teman-teman. Nah, si Linda pasti merasakan gugup, ya kan? Dia takut, ya, dia pasti grogi sekali. Nah, coba sebelum kamu tampil, silahkan berdoa, ya. Malamnya kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Besok Tuhan saya akan berpidato di depan teman-teman, di depan guru-guru. Tuhan tolonglah saya oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan saya hikmat daripadamu. Yakinlah Nobu, ya, yakinlah bahwa besok kamu akan berbicara, ya, dengan sangat bagus, ya. Kenapa? Karena itu Roh Kudus membantumu, Roh Kudus menolongmu. Makanya firman Tuhan berkata, Dia yang akan membantu kamu berkata-kata, asalkan kamu percaya. Kalau kamu juga tidak percaya, sama aja dia tidak bekerja di dalam hidupmu. Oke, selanjutnya Nobu. Nah, di atas ini katanya Roh Kudus tidak berbentuk yang dapat berembus kemana saja. Roh Kudus seperti angin yang tidak terlihat, namun keberadaannya bisa dirasakan. Ya, Roh Kudus seperti angin.
bisa merasakannya. Nah, selanjutnya, namun kita perlu berhati-hati dengan sifat seperti itu. Kita seringkali sulit membedakan mana yang benar pekerjaan Roh Kudus dan mana yang bukan. Nah, kalian sering dengar nabi-nabi palsu kan? Iya kan? Itu gambarnya. Dia pakai baju putih. Dia mengaku dia Allah. Ya, zaman sekarang juga mau banyak sekali seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Di gambar kedua, dia itu pakai baju pendeta, ya kan? Pakai baju pendeta bawa Alkitab. Tapi di sebelah kanannya ada uang. Nah, itu dia. Jadi kita juga harus berhati-hati. Ya. Berhati-hati kita. Ada yang mengatakan, beginilah kamu, lakukan yang baik, lakukan firman Tuhan. Ya, padahal tujuannya lain. Sama aja dia itu antikristus. Jadi makanya di zaman sekarang Ibu, kita harus berhati-hati. Nah, sudah dibagikan sama kalian tadi Ibu aktivitas pertama. Ya, aktivitas pertama yaitu untuk tugas pribadi. Silahkan dijawab. Itu ada 2 soal. Ya, itu sangat gampang sekali. Situ ada 2 soal. Katanya ada di situ kita baca tadi Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, nomor 1, berdasarkan ayat di atas, siapakah penolong yang dijanjikan Yesus? Kita jawab itu dulu. Terus, sebutkan 2 tugas utamanya bagi kita. Nah, apa tugas Roh Kudus tadi? Udah kita bahas-bahas tadi. Nah, oke. Soal kedua, langsung dijawab di kertas itu dulu ya. Soal kedua, dalam kehidupan sebagai seorang remaja, dalam situasi seperti apa kamu paling membutuhkan seorang penolong, penghibur, atau penguat? Nah, kita ini pasti pernah merasakan ada masalah kan? Pernah kan? Kita pernah sakit kan? Nah, itu salah satu contohnya. Itu untuk soal nomor 2. Ya, kapan kamu merasakan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupmu? Nah, itu nanti untuk jawaban nomor 2. Oke, silakan kerjakan Ibu ya. Hanya 2 soal. Dan sambil mengerjakan soal, Ibu absen, sambil kasih tunjuk Alkitabnya. Alves Pangestugea, hadir Bu. Angelita Bate, Cidian Estetika, David Yaryanto, Bu. David Sarugea, Ezra Gafariel, Hadirat Berkat Loli, Arfa Lexman, hadir Bu. Hasan Ema, hadir Bu. Intan Permata Cinta, hadir Bu. Kristiani Polra, hadir Bu. Linda Nixi Putri, hadir Bu. Melman Anugrah, hadir Bu. Melvan Jai, Selviani Duru,
kan penjelasan Ibu tadi? Kalian ada pertanyaan? Soal yang Ibu kasih ini Nopu sangat mudah, ya. Udah Ibu jelaskan tadi, udah masuk di dalam penjelasan Ibu tadi, ya, materi yang telah kita baca tadi, ya. Sangat mudah sekali. Berarti yang kalian dengar tadi siapa yang menghibur kalian? Itu dia, loh. Itu dia. Selesai ya? Oke, silakan lanjutkan. Kapan kalian merasakan Roh Kudus itu datang untuk menolong kalian? Pada saat mana? Kita ini semua pasti pernah bermasalah, ya, punya pergumulan. Walaupun kalian masih kecil, ya, baik itu di sekolah sama teman-teman, di rumah, ya kan?
kekudusan, hawa nafsu, jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Perbuatan daging Galatian pasal 5 ayat 18 sampai 21. Oke, makasih ya. Nah, di sini nunggu ciri-ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ada di dalam dirinya percabulan, dia cabul, ya, najis, perbuatannya setiap hari najis, nafsu jahat dan juga keserakahan. Di dalam Galatia ini dijelaskan sama kita, ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau yang bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam itu ada iri hati, ya, ada kesombongan, ya, lengkap di situ. Itu ciri-ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mereka suka berbuat jahat, ya, hawa nafsu. Makanya Ibu ya, dijaga, ya, dijagalah hidup kita, jagalah hidupmu, tubuhmu, ya. Kalau mau dipimpin Roh Kudus, maka jauhkanlah di dalam dirimu, ya, berbagai hal perbuatan jahat seperti yang ada di atas. Nah, di gambar yang satu, ya, itu gambar orang serakah, ya. Dia mau semua makanan punya dia, ya. Dia mau segala sesuatu milik dia. Itu namanya serakah, ya. Di pemerintahan kalian sering dengar korupsi, ya kan? Itu juga serakah itu, korupsi, ya. Semua udah ada lagi gajinya, honornya masih kurang itu, ya. Dia masih mau mengumpulkan atau mengambil hak rakyat. Dan bukan juga di pemerintahan besar itu terjadi, di kalangan kita juga, di rumah, ya. Tanpa kita sadari kita perbuat itu setiap hari sama adik kita, bagian adik kita maunya kan, tapi kita ambil, kita makan, itu juga serakah. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Di gambar kedua ada itu patung, ya kan? Patung menyembah berhala. Jangan kalian pikir ya menyembah berhala itu harus membuat patung dulu baru disebut menyembah berhala. Tidak ya. Ya. Kalau kita masih ragu sama Tuhan kita Yesus Kristus, maka sama aja kita menyembah berhala di dalam. Ya. Kalau kita percaya suara-suara yang bunyi-bunyi segala macamnya, yang percaya itu bunyi ya, berarti ada yang terjadi nanti. Sama adanya kamu menyembah berhala. Makanya hati-hati ya, itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, tubuh adalah baik Roh Kudus. Kamu nunggu? Baca sama kita, besarkan suara ya. Tubuh adalah baik Roh Kudus. Kita harus menjaga tubuh kita dari hal-hal jahat. Hanya dalam kitab Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, katanya di sini nunggu kita sudah dibeli. Siapa yang bisa menjawab apa maksudnya kita ini sudah dibeli? Ayo. Siapa yang bisa menjawab apa maksudnya kita ini sudah dibeli? Tidak dibayar dengan lunas katanya, dengan tunai. Berarti kita ini bukan milik kita. Apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Coba dipikirkan. Apa maksudnya kita ini sudah dibeli? Berarti kamu sudah dibeli ya kan? Berapa harganya? 50.000, 10.000 hargamu ya. Berarti apa maksudnya nunggu? Ayo. Berapa dibeli kamu nunggu? 100.000, mahal sedikit Pak. Ya kan? Nah, apa? Siapa yang bisa menjawab?
Ya, benar sekali. Bacakan suara Nugu. dengan darahnya. Nah, betul. Dengan darah Yesus. Ya, lebih mahal dari berlian, lebih mahal dari emas, lebih mahal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya kan? Ya, Waduh, nah, berarti karena kita sudah beli. Misalnya kamu membeli barang, kamu beli buku ini. Misalnya kamu beli. Nah, apakah ini menjadi milik kamu saja kan? Kamu membeli. Apakah ini menjadi milik Awes? Tidak kan? Tetapi kamu kan? Nah, kayak gitu. Berarti karena kita sudah dibeli, artinya kita ini punya Tuhan, punya Dia, hak Dia. Nah, katanya di situ Roh Kudus, tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Nah, kita bilang di awal tadi kan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, tunggal Allah. Berarti tubuh kita ini adalah baiknya. Apa itu baik? Rumah. Ya, betul sekali. Rumah. Nah, karena tubuh kita ini rumah Allah, rumah Roh Kudus, rumah Yesus, maka kita harus menjaganya dari perbuatan-perbuatan jahat. Betul sekali, dari perbuatan-perbuatan jahat. Ya, kita jaga. Ya, seperti rumah kita kan, kita tetap sapu, kita bersihkan, begitu tubuh kita. Ya, kalau rumah kita kotor, orang tidak mau masuk. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita kotor, Yesus tidak mau masuk. Roh Kudus tidak mau masuk. Ya, dia jorok. Tapi kalau hati kita bersih, maka dia datang. Dia mau duduk. Ya, itu gambar Yesus lagi duduk, ya kan? Artinya dia mau duduk di hatimu. Dia mau duduk di rumahnya, yaitu tubuhmu. Makanya segala perbuatan jahat, nafsu tadi itu kita hilangkan dalam diri kita. Selanjutnya, nah, bukti nyata juga di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 9 sampai 19, ada itu contoh nyata, yaitu siapa? Paulus. Contoh nyata itu Paulus, ya. Di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan sama kita, ya, dari ayat 1 sampai 19, dan sebenarnya sampai sekitar pasal 12-13 itu ceritanya. Tapi yang lebih intinya itu dari Kisah Para Rasul pasal 9. Nah, kalian tahu kan Paulus dulu, tahu kan siapa Paulus? Apakah dia itu orang baik? Orang jahat kan? Nah, apa yang diperbuat Paulus? Dia mau membunuh orang yang pengikut Yesus. Ya, betul. Dia mengejar-ngejar orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia mengejar-ngejar orang yang percaya sama Yesus. Dia bunuh, dia lempar dengan batu. Nah, di gambar itu logo, sebenarnya dia berkuda dan beserta prajurit-prajurit lain. Jangan kalian bilang mereka itu sedang jalan-jalan saja ya di padang gurun. Bukan. Tapi itu mereka sedang mengejar orang yang percaya pada Yesus. Pada saat itu. Ya, itu tujuan mereka. Ya, mereka mau mengejar, mereka mau membunuh. Tapi apa yang terjadi? Dia terjatuh dari kudanya, dan datanglah cahaya. Katanya, Paulus, Paulus, kenapa kau menyakiti saya? Ya kan? Asal kamu tahu, Paulus, bukan mereka yang kamu bunuh, bukan mereka yang kamu sakiti, adalah saya sendiri. Yesus berjumpa dengan Paulus melalui cahaya. Ya, dan cahaya itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Maka Paulus pada saat itu ceritanya singkat menceritakan dia buta selama 3 hari. Dalam 3 hari itu aja penyesalan yang dia rasakan, ya, dan dia berjanji akan bertobat, ya, karena dia sudah melihat Yesus itu sendiri. Nah, pada saat itu dia tanya kepada teman-temannya, apakah kalian mendengar suara tadi? Mereka bilang, enggak, aku tidak mendengar apa-apa. Apakah kalian melihat seseorang tadi datang ke sini? Enggak. Ya, kami tidak melihat, kami tidak mendengar. Nah, itu artinya Roh Kudus itu datang kepada Paulus sendiri. Nah, dipanggil
akan Paulus sendiri. Makanya pun Paulus apa? Berarti Tuhan ini masih mau mengikutkan saya. Dan saya orang berdosa, apakah saya layak? Nah, datang lagi suara kepada Paulus, datanglah kepada hambaku Ananias, maka dia akan menyembuhkanmu dan dia akan membaptiskanmu. Maka dari situlah Paulus bertobat dan dia menjadi orang yang paling takut akan Tuhan. Ya. Paulus menjadi apa jadinya? Dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Paulus menjadi nomor 1 jadinya. Jangan kalian bilang dong ya, dia itu sudah sekali, ya dia itu sering menyampaikan firman Tuhan, belum tentu loh Bu ya. Dan jangan kalian remehkan juga orang orang jahat ya, biasanya kan tempatnya pasti neraka. Jangan ya, suatu saat dia berubah, justru dia akan melampaui orang yang rajin tadi. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya, nah ini dia ciri-ciri orang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Anak Bu, siapa yang bisa baca? Kasih sama kita. Ayo, kamu. Diri dan satu saya. Ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus maupun bertahan menghadapi bertahan menghadapi keadaan, dua setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah, tiga mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, empat selalu mengucap syukur, lima rendah hati dan tidak sombong, enam menerima dan menghargai semua. Oke, terima kasih ya. Nah, ciri-ciri orang yang diperbaharui Roh Kudus, yaitu mampu menghadapi godaan. Nah, suara-suara yang jahat itu adalah godaan, ya, yang menggoda kamu. Ya, kejahatan juga menggoda kamu. Misalnya ya, kamu tidak punya uang, ya kan? Apa yang menggoda kamu di situ? Dia kan mencuri. Kamu curi uang mamamu di rumah, ya kan? Mama sedang memasak pagi-pagi, kamu datang ke kamar. Apalah kayak pura-pura sibuk ya, merapikan baju-baju, padahal memeriksa kantong, iya kan? Memeriksa bawah kasur, atau mama simpan semua, kan? Dan yakinlah pasti ada suara-suara menegur kamu di situ, iya kan? Iya. Yakinlah pasti ada itu, jangan curi-curi. Gimana kalau kamu ketahuan nanti ya? Pasti ada itu suara-suara, tapi kamu lawan. Ya, kenapa? Karena ingin kamu juga nanti jajan, ya kan? Kamu menginginkan uang, jadi kamu lawan suara itu, suara Roh Kudus kamu lawan. Ya, makanya itu godaan dalam hidup. Banyak sekali godaan. Di hawa nafsu juga banyak sekali godaan. Misalnya, ya ada cewek cantik, ya kan? Ya. Lewat di depanmu. Laki-laki, kamu laki-laki, cantik sekali dia. Gimana supaya dia menjadi milik saya? Apa kalau kamu kejar dengan baik-baik, tapi kalau kamu sakiti dia bagaimana? Itu juga godaan, itu dosa besar, godaan. Ya. Terus kedua, setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah. Itu yang nomor satunya lagi ya. Membaca Alkitab, berdoa, beribadah. Itu gambarnya, datang ke gereja. Ya, jangan malas ke gereja, jangan malas berdoa. Kalau kamu sering berdoa, maka Roh Kudus itu akan diam di hidup kamu. Selanjutnya, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, kita mengerti, kita tahu, kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang tidak perlu kita lakukan, dan mana yang harus kita lakukan. Itu ciri-ciri kalau hidupnya sudah diperbarui Roh Kudus. Selanjutnya, selalu mengucap syukur. Ya. Siapa di sini yang dia selalu mengucap syukur? Siapa? Setiap hari, baik dalam sedih, baik dalam senang, dia tetap mengucap syukur. Susah kan? Susah mengucap syukur, apalagi dalam keadaan sedih, ya kan? Apalagi kalau kita punya masalah, apalagi kalau orang tua kita ya ada. Nah, susah. Tetapi
Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Ya, kenapa? Karena kebaikan telah menanti kita. Karena pengharapan selalu ada buat kita. Ya, yang kamu bisa mengucap syukur itu bukan karena kamu sendiri. Ya, bukan, tetapi itu karena Roh Kudus yang membuat kamu bisa mengucap syukur. Makanya tanya tadi susah menjawabnya. Karena memang susah, apalagi kalau dalam masalah kita ada. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hatimu, maka Dia akan memampukan kamu untuk tetap kuat. Nah, kita bersyukur itu karena kita kuat. Nah, kita bersyukur dalam masalah, artinya kita bisa menerima masalah itu, ya, dan kita bisa menjadikannya kekuatan buat kita, ya, untuk mengoreksi diri. Itu, ya Tuhan, terima kasih ya, ini bisa terjadi buat saya, jadi saya bisa memperbaiki diri, ya kan? Itu untuk kebaikan. Tunggu, lanjut. Nah, ketika kita telah diperbarui oleh Roh Kudus, maka kita akan memperoleh buah apa, Bu? Buah. Kita akan memperoleh buah. Apa itu buahnya? Siapa yang bisa membaca? Saya. Oke. Ya. Ya, oke. Silakan suara ya. Buah Roh Kudus. Orang yang telah diperbarui oleh Roh Kudus, maka dia akan berbuah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, menyembuhkan perasaan diri. Ya, terima kasih ya. Nah, itu dia. Kalau Roh Kudus telah memenuhi hidup kamu, maka kamu akan berbuah. Apa buahnya? Itu kasih. Kamu bisa berbuat kasih, kamu bisa mengasihi sesamamu. Itu adalah buah Roh Kudus. Ya, sukacita, selalu bersukacita. Ya, jangan nanti kamu telah dipukul di rumah, kamu misalkan kamu dipukul di rumah, kamu datang ke sekolah, mukamu kayak membawa beban, ya kan? Sebelah kanan sekilo, sebelah kiri sekilo, ya kan? Ya, Bu. Dan kamu musuhi teman-teman. Oke, kalian contoh aku. Namanya, tapi ya katakan sama kita bahwa kita harus selalu bersukacita. Itu adalah buah Roh Kudus. Terus damai sejahtera. Ya, kita selalu merasakan kedamaian setiap harinya. Murah hati, kebaikan, kesetiaan dalam melumpuhkan dan penguasaan diri. Tidak sombong itu artinya. Menguasai diri bisa mengendalikan diri. Nah, Bu, dari buah-buah roh ini ada yang sudah dibagikan tadi sama kalian, yaitu aktivitas 2, dan silakan dijawab secara singkat saja. Ada tadi yang dibagikan kan? Ini, gambaran ini. Nah, kalian diskusinya singkat saja. Satu aja contoh perbuatan. Misalnya, kasih apa contoh perbuatannya? Silakan diskusi, kerjasama. Satu aja contohnya. Misalnya sukacita, apa contoh perbuatannya? Kalian diskusikan, ya. Misalnya kesabaran, apa contoh perbuatan dari kesabaran? Nah, terus kemurahan ini maksudnya tidak sombong, murah hati, ramah kepada semua orang. Jadi berarti apa contohnya? Satu aja. Ya, kalian diskusikan. Dan kedelapan, penguasaan diri. Penguasaan diri ini yaitu bisa mengendalikan diri. Ya, kalian bisa mengendalikan diri, tidak mudah tergoda. Itu maksudnya. Nah, apa contoh perbuatan? Perbuatan sehari-hari. Satu aja contohnya. Tapi kalian tulis masing-masingnya jawabannya. Tapi diskusikan. Kalian tulis nanti kelompok berapa di situ. Kelompok 1, kalau kelompok 1, kelompok 2, kalau kelompok 2. Dan tulis nama kalian di atas. Oke, kalian mau keluar sebentar? Nah, selesai setelah ini.
tandanya kalian juga mau biar lupa yang ibu sampaikan. Ya kan? Ada tadi mengenai Yesus Kristus apa? Mengenai Roh Kudus dan lupa. Hal baru kita jelaskan kan bahwa dia Jadi hari ini ini kesimpulan mata pelajaran satu bab. Singkat-singkat saja. Usahakan ya jawaban kalian satu kelompok itu sama. Kalau ada yang berbeda jawabannya berarti kita kerja sendiri. Kalau mau keluar sebentar mungkin Oke, Nunggu sudah siap? Sudah. Oke, silakan buka satu orang aja urusan kelompok. Satu orang saja. Urusan satu kelompok. Ayo. Kasih saya dong. Mana? Kumpulkan.
Nah, sekarang Bu, karena berakhir sudah materi kita hari ini ada kesimpulannya di atas. Dari sini lah, kamu baca sama kita kesimpulan. Silakan suara ya. Kesimpulan, Roh Kudus mengubah dan memperbarui orang percaya, menguatkan mereka untuk melawan dosa, memimpin mereka dari kebenaran, dan membentuk karakter sesuai kehendak Allah melalui pembaharuan ini orang percaya beroleh kemenangan atas godaan pengembangan buah-buah roh, serta dapat menjalani hidup dengan pengharapan dan identitas yang kokoh dalam Kristus. Ya, terima kasih ya. Kesimpulannya Bu, Roh Kudus itu sangat berperan penting. Roh Kudus itu sangat berperan penting dalam hidup kita Bu. Dan jangan kalian bilang tidak ada gunanya. Ya, namanya saja peran penting, berarti sangat penting. Jadi makanya kamu harus undanglah Roh Kudus itu dalam hatimu. Dengan catatan menjauhkan segala perbuatan jahat. Itu di atas, melakukan kehendak Allah. Itu kuncinya. Nah, demikian saja Bu materi kita untuk hari ini. Dan terima kasih atas antusias dan respon terhadap mata pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Dan yang berdoa sama kita siapa? Teman-teman, mari kita bersatu bangga. Apa yang baik dengan kita semua, mulai dari awal pertengahan hingga akhir proses belajar mengajar dan ini untuk menolong dan menyelesaikan semua. Bapak, semua pelajaran yang kami terima dari guru kami untuk teman-teman dan masing-masing. Supaya kami dapat bisa memberi bekal kami sehari-hari. Terlepas dari kami akan bisa di tempat ini, berkati kami di bandar sekarang percaya dan berbahaya. Inilah doa dan permohonan kami hanya dengan kami landaskan melalui perantaraan anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Demikian saja untuk hari ini Bu. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom.